Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatullah SPD, asal sekolah SMK Negeri 3 Karawang. Saya jurusan PPKN dari mahasiswa PPG Universitas Pasundan Bandung, angkatan kedua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sebelumnya silakan berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran di pagi ini, kita berdoa. Doa dalam seperti dimulai. Amin. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dalam kegiatan ini kita akan beberapa yang harus dipersiapkan. Ya, salah satunya nanti kenapa sih kemarin kita belajar PPKN? Apa sih itu PPKN? Ada yang tahu PPKN apa? PPKN? Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Jadi bahasan kita kemarin tentang apa kemarin? Ya, yang dari ya. Enggak, yang minggu kemarin. Ya. Kewajiban warga negara, ya. Dan ini salah satu bentuk di mana insya Allah dalam penerapan hal ini Bapak akan sedikit ya tentang kewajiban warga negara, ya. Kewajiban warga negara, apa sih kewajiban warga negara? Kita udah bahas kemarin, ya. Sekarang yang kita akan bahas adalah materi ini, tapi sebelumnya kita akan sedikit ya absen dulu. Bapak sebelumnya mau absen dulu ya. Ini kelas akuntansi ya. Andika mana? Aisyah Fahra Nur Absa, Andika Abdul Majid, ya. Andika Abdul Majid udah ya. Terus Adelia Pakihatun ya. Ya ini hese ini panggil hese ya. Chelsea Olivia Juliana mana Chelsea? Ya. Devina Pariha Gunawan, ya. Dini Amelina, ya, sama lihat. Padamu berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri. Buka, kami berbakti. Buka, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya cukup ya. Ini sebelumnya kita juga harus ngerti apa sih motivasi kalian, ya. Jadi kalian harus tahu nih. Di sini kayaknya ini bengong melulu anak bapak nih, stres nih, ya. Kayaknya bengong gitu. Ya sebelumnya kita mau hiburan dulu, boleh kan? Boleh.
Semangat, harus punya semangat. Ya, punya semangat. Semangatnya apa? Cik, Bapak mau tanya. Kita ice breaking dulu, ya. Bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat, ya. 1 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan berapa? 1. Ya, ya, 1. Nah, 1 sekarang. Ya. Nah, sebentar. Kalian bisa melihat nggak barusan sedikit aja dulu? Apa makna dari ini, motivasi ini? Kenapa harus ada seperti itu? Ada orang jujur mengatakan bahwa dia bisa bersukses karena ini. Siapa yang bisa? Ya, coba kamu? Enggak, siapa? Motivasinya supaya Kencang suaranya. motivasinya supaya itu kayak rajin belajar untuk dia mencapai cita-cita dia. Oh, jadi intinya malah rajin belajar. Ya, intinya kita selalu betul dan tidak perlu menghafal tapi tentang sejarah. Karena ada apa? Ada apa gitu kan? Nah, kita lihat. Ya. Hampir semua masalah kita seolah bisa dituntaskan dengan HP kita di zaman sekarang. Seolah orang tua dan guru kita ini ketinggalan zaman, old school banget gitu. Karena ngapain juga kita rajin belajar di sekolah, materi pendidikannya sudah kuno dan tidak digunakan di dunia nyata. Bro, saya sangat setuju dengan Anda. Saya mulai sekolah di zaman komputer belum digunakan secara umum. Saya masih sekolah di zaman belum adanya internet. Dan di saat itu pun kita masih belajar hal-hal yang menurut saya tidak berguna. Tapi sebenarnya apakah Anda mengetahui bahwa tujuan Katanya sekarang tidak perlu sekolah karena sudah ada yang namanya apa sih yang kita butuhkan sudah ada di internet. Ya, tidak perlu sekolah. Betul tidak seperti itu? Kenapa tidak? Eko, kenapa tidak kok? Karena sekolah juga penting, Pak. Penting. Kenapa pentingnya di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kamu? Siapa namanya? Rohmawati apa? Karena pentingnya dari pendidikan. Pentingnya dari pendidikan. Itu kan pendidikan sudah ada di YouTube, di mana gitu ya. Kita nggak perlu belajar apa? Biar bisa bersosialisasi, Pak. Biar bisa bersosialisasi. Betul, 1. Siapa lagi yang punya? Jadi sebelumnya itu kan kita udah pernah daring juga ya, Pak. Jadi semuanya tuh diakses dengan melalui internet. Nah, Ya. juga masih kurang paham gitu tanpa Dulu di sini Bapak akan menjelaskan dulu tentang pelajaran kita hari ini apa, yaitu hakikat. Betul? Coba baca, coba hakikat. Ya. Sebentar, ya. Ada yang punya bukunya? Mana hakikat? Dibuka di bukunya, di hakikat. Ya. Coba buka bukunya hakikat. Ya, coba ini. Ya. Kalian baca bukunya hakikat. Baca. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang bisa maupun yang tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Sajjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal, yaitu
perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan Hukum penegakan. Di sini Bapak penekanan tentang penegakan atau hakikatnya ya. Ya, di sini lihat. Ya. Oke, sebentar. Makna kata hukum. Ya. Kata hukum, asal usul hukum, kata hukum berasal dari bahasa Arab. Hukum yang artinya menetapkan. Menetapkan. Jadi hukuman itu adalah menetapkan. Di dunia akademis istilah hukum telah sering dipandang apa? Dipadankan ya. Istilah ius ya. Ius yang ditulis adalah peraturan perundang-undangan. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma. Hukum adalah norma. Kenapa norma? Nah, di sini kan katakan perundang-undangan. Jadi hukum bisa diartikan sebagai norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ada dua hukum, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis jelas di dalam perundang-undangan. Yang tidak tertulis apa? Hukum yang ada di lembur, ada di kampung-kampung kamu. Contohnya, ya, jangan duduk di atas meja. Contoh kita di sini, Bapak mau tanya, boleh nggak kita membuli? Kenapa nggak boleh? Melanggar hak, betul melanggar hak. Ini jelas. Coba, ada nggak aturannya tidak boleh membullying? Nah, sekarang coba kalian buka, punya HP semuanya? Ya, karena kita masih teknologi ya. Kalian buka KUHP tentang bullying. Ya, KUHP tentang bullying. Nah. Pasal berapa? 100. Berbunyinya apa? Menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang atau melawan orang atau barang secara bersama-sama dalam suatu perkumpulan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ini sebentar ya. Ini adalah kalau di dunia kita sekarang ini adalah kalian yang ada kamus. Ini adalah kamus. Ya. Biasa Bapak mengajar kalian kan ini adalah kamus. Mencari, kalau kita membeli kitab undang-undang hukum pidana cukup mahal. Ya, kalian cukup buat sendiri. Wah, gitu. Kecuali memang ada cita-cita untuk jadi sarjana hukum. Ya kan? Atau jadi pengacara cita-citanya. Ya, boleh memiliki. Kan mungkin aja di sini ada cita-cita yang kuliah lagi berapa orang di sini? Yang mau kuliah lagi? Tuh, hanya beberapa, yang lainnya pasti mau kerja. Betul? Ya, karena tujuannya SMK masuk ingin cepat-cepat kerja, ya. Sekarang kita lanjut. Ini grafik, ya, grafik di mana jumlah kejahatan di Indonesia. Grafiknya seperti ini, bukannya makin berkurang, makin meningkat sampai 2022 ini, ya. Jadi makin meningkat, ya, grafiknya. Apa kita mau ikut-ikutan seperti ini? Ya. Apa sifat kejahatannya? Rata-rata apa sifat kejahatannya? Yaitu kejahatan mencuri, ya, begal, ya. Kita terutama laki-laki janganlah ikut-ikutan gangster-gangster yang akan mengakibatkan kalian terjerumus ke dalam begal. Ya, paham? Ya, kayak itu. Terus lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum. Siapa yang mau baca? Kamu baca? Gak apa-apa di sini. Baca. Ya, depan diri. Yuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama,
hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh. Ya. Sekarang kalian udah dibuat kelompok? Kalau udah dibuat kelompok, ada nggak ketuanya? Ada. Kelompok satu siapa? Kelompok satu. Kelompok satu siapa ketuanya? Adrian. Kelompok dua. Jadi kelompok tiga. Mana kelompok tiga? Ya. Ketuanya siapa? Najwa. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam. Devina. Alhamdulillah. Udah ada semuanya ya. Sekarang kalian lihat tadi fokus yang tadi ya tentang perlindungan hukum. Sekarang kalian buat yang namanya hakikat. Hakikat perlindungan hukum. Menurut kalian bagaimana menurut kalian? Kalian buat diskusikan oleh kalian tentang hakikat perlindungan hukum. Ya. Kelompok 3 dulu kan? Boleh sok kelompok 3 dulu sok tulis ininya nanti dicatat ulang ya. Siap. Jadi itu saya enggak yang enggak masuk tadi Amalia ya Amalia kunan si budak eta teh Izin Pak. oh manggung juga nak manggung ya ya siap ya ya coba lihat di bukunya ini 34 Coba menurut kalian nih ini kan hukum ya ya perlindungan hukum. Nah hakikatnya nih hakikat. Nah di sini jelas kan apa aja ada di situ ya apa aja. Kayak menurut kamu apa sih yang terjadi di hukum kita di Indonesia? Tapi kemarin ngerjain ini kayak nah itu ada semua yang pendapat kita kayak apa ya Coba silakan. Apa aja yang kemarin yang kata pendapat kita ya, tentang itu kan kertas lembar. Iya nggak apa-apa. Yuk. Iya apa menurut kamu apa? Pendapat ya. Ya coba ini. Ya Pak? Kan ini hakikat ya. Di sini kan jelas nih hakikat nih. Nih ya. Apa sebenarnya perlindungan hukum? Ya. Asik perlindungan hukum. Apa kita perlu dilindungi hukum enggak? Kita ada punya masalah harus kena hukum. Enggak kan? Ya, jadi perlindungan hukum silakan. Kan ada perlindungan dan penegakan hukum. Catat itu nih, catat nih. Ya. Cap. Ya, catat aja langsung catat nih. Iya. Iya langsung. Soal mah ringkasan lah. Catat dulu. Nanti soalnya dicatat juga. Enggak usah. Bahasa sendiri. Iya. Ya. Nyampe ke bahasa sendiri. Ya. Yuk catat aja ini ulang. Ya, siap. Ya, silakan. Ada yang sudah? Belum. Pusing ya tentang diskusi hakikat itu. Karena hakikat adalah bentuk hukum ya. Ya. Yuk. Ya kayaknya kelompok berapa ini? Kelompok 6. Ya. Enggak apa-apa. Yuk, sama siapa? Berdua? Silakan. Ini hasil diskusi ya. Hasil diskusi kalian. Kalau kalian mau menyanggahnya juga nggak apa-apa. Ya, paham? Silakan. Tadi itu kan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum.
materi ini menjelaskan tadi ada konsep perlindungan dan penegakan hukum, pentingnya perlindungan hukum serta peran lembaga penegak hukum. Jadi konsep perlindungan dan penegakan hukum itu adalah upaya yang dilakukan oleh individu, pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan pengamanan. Hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai kepentingan. Tujuan dari perlindungan hukum itu menjamin kepastian hukum, kedamaian, dan keadilan. Dari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu tegaknya supremasi hukum memastikan bahwa tindakan warga negara dan pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi itu, hukum yang ada harus sesuai dengan ideologi negara. Penegak hukum harus menjalankan tugas sesuai dengan peranannya dalam pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum serta taat pada hukum. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian itu pertama itu Kepolisian Republik Indonesia memelihara pada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Cukup ya. Ada yang mau ini kira-kira setuju dengan ini atau gimana? Ada? Ya. Kelompok 1 gimana menurut kelompok 1? Nah, setuju. Ya, setuju. Ya, oke, berarti kita udah memahami ya bahwa apa yang disebut perlindungan hukum seperti itu. Kelompok 2 gimana? Setuju. Ya, oke. Oke, berikutnya ya, silakan duduk. Dan lembaga pemerintah serta swasta untuk mengamankan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi. Konsep perlindungan hukum melibatkan beberapa aspek seperti menjamin kepastian hukum, ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan dalam masyarakat. Ya. Ini juga ada pentingnya perlindungan dan Oke, kita sedikit ya tentang kita evaluasi dulu nih gimana nih ya. Sebentar. Ya. Kita evaluasi LKPD-nya, ini dia. Ya, siapa yang cepat, siapa dia yang dapat. Ya, pakai HP, siapkan HP-nya. Ya. Ya. Ke HP. Ya. Joinquiz.com. Ya. Ini itu. Oh, linknya ya. Coba ke Bapak. Ke Bapak sok ngeping. Ping. Udah? Kok? Ada yang apa nomor Bapak kan Eko? KM apa nomor Bapak? Ada. Sok. Udah ada ya? Udah ada tuh kuisnya tuh. Udah ada tuh kata KM. Lihat, ikutin KM tuh. Gimana masuknya? Join my quiz. Join myquiz.com. Ya. Itunya 684251. Join my quiz.
game, Pak. Ya? Ya, buat gabung ke game. Gabung ke game. Udah siap? Duduk. Anda terputus dulu sebentar, terputus. Ya, ini bagaikan hati yang terputus ini, sakit hati. Yang pertama, hukum yang ada harus sesuai dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum harus menjalankan tugas sesuai dengan peranannya dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum serta taat terhadap hukum. Yang keempat, adanya sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kebudayaan masyarakat yang mematuhi nilai-nilai hukum dan moral. Yang keempat, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Sudah cukup. Jadi kalian selama dari awal tadi ya kita dalam penyelidikan di mana ada masalah, ada pokok masalah ya, yang alhamdulillah kan udah paham. Penyelidikan itu yang alhamdulillahnya tadi dikatakan tadi ya, bagaimana mencari masalah ya, bagaimana kalian selaku warga negara, karena kan udah kelas 12 tahun depan kalian sudah bukan lagi siswa, mungkin ada yang jadi mahasiswa dan ada yang jadi karyawan ya. Ketika kalian jadi karyawan, kalian udah di masyarakat ya, paham? Di masyarakat, di mana di masyarakat kalian sudah jelas banget. Kita mengikuti aturan masyarakat, permainan di masyarakat. Yang tinggal misalnya di perumahan ya. Kalau di perumahan jelas kalian mengikuti aturan-aturan di perumahan. Ya kan? Tidak sembarangan. Contoh, kalau yang residen, perumahan di residen rata-rata bagaimana? Boleh nggak pakai pagar? Ya, boleh nggak pakai pagar? Enggak, karena keamanan sudah dijamin di sana, ya kan? Udah dijamin. Kenapa? Rata-rata seperti itu. Istilah nama nyimpan motor di depan rumah juga nggak jadi masalah, ya, paham? Oke, itu penutup dari kegiatan ini. Mudah-mudahan kalian memahami ya, dan insya Allah minggu berikutnya ya tentang peranan hukum ya, peranan hukum itu apa aja itu ya, nanti kalian akan ke situ. Jelas hari ini kalian cukup ya melelahkan lah ya. Tapi tadi ada yang punya bintang, nanti balik ke sana, ke koperasi tukerkeun jeung es krim. Hah? Jangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.